Belakangan ini di Indonesia banyak diperbincangkan tentang berbagai bisnis startup yang lesu. Ada yang melakukan PHK karyawan, bahkan ada yang sampai gulung tikar. Gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK karyawan startup atau karyawan perusahaan rintisan masih berlanjut dan yang terbaru adalah Gotoh. Gaji yang besar dan fasilitas memadai di kantor menjadi salah satu alasannya. Tapi kondisi ini sepertinya mulai berubah. Hal ini ditandai dengan semakin banyaknya perusahaan startup yang melakukan PHK. Hai, akhir-akhir ini di media sosial maupun televisi pemberitaan seputar PHK massal yang terjadi pada startup digital tanah air begitu kencang. Layaknya suara tetangga yang sedang merumpi. Mulai dari Ajaib yang merupakan startup di bidang fintech dan investasi, startup kripto seperti Toko Kripto, startup edutech seperti Binar Academy, Zenius dan Ruang Guru, startup yang bergerak di bidang layanan pengiriman barang seperti Si Cepat, hingga para penguasa marketplace seperti Shopee Indonesia, JDID, hingga Gotoh yang pada akhirnya diharuskan keadaan untuk mengurangi awak kapal mereka agar tidak karam di belantara luasnya lautan yang ganas ini. Lalu sebenarnya apakah yang terjadi pada startup ini? Apakah ini pertanda bahwa bisnis startup memang sedang dalam masa yang sulit? Apakah ini pertanda bahwa mereka akan bangkrut? Nah, Anda akan menemukan jawabannya setelah ini. Maka tonton video ini hingga selesai. Pemutusan hubungan kerja atau PHK adalah momok yang sangat ditakuti oleh setiap pekerja. Ini berhubungan soal masa depan dirinya maupun ekonomi keluarganya. Mungkin ini bahkan lebih menakutkan daripada ketemu hantu saat kerja lembur di kantor. Baru-baru ini Twitter yang telah dibeli oleh Elon Musk memutuskan untuk memberhentikan setidaknya 3.700 karyawan secara permanen. Ini merupakan 50% dari total karyawan Twitter sebelumnya. Selain itu, menurut data layoff, jumlah karyawan startup di dunia yang telah terkena PHK mencapai 104.791 orang sejak 1 Januari hingga 9 November 2022. Jumlah itu melejit 598% dibandingkan sepanjang tahun lalu yang hanya sebanyak 15.023 orang saja. Entah ini data yang valid atau tidak, tetapi mengacu pada kondisi sekarang, sepertinya data ini begitu mendekati realita yang ada. Maka saya coba untuk mempercayainya. Perusahaan yang melakukan PHK tentu memiliki alasan. Satu di antara sekian alasan adalah mengurangi beban gaji agar cash flow tidak minus. Selain itu, alasan lainnya biasanya karena karyawan di beberapa posisi kurang dibutuhkan, sehingga perusahaan perlu mengurangi karyawan di posisi tersebut. Tentu di pikiran orang awam, termasuk saya dulu, PHK diidentikan dengan perusahaan yang akan bangkrut. Apakah memang perusahaan yang melakukan PHK selalu akan bangkrut? Jawabannya tidak juga. Sebuah perusahaan termasuk startup berjalan atas dasar growth atau pertumbuhan cash flow atau bahkan pertumbuhan user selayaknya yang menjadi acuan dari para startup. Perusahaan konvensional lebih mementingkan pertumbuhan cash flow yang sehat daripada sekedar pertumbuhan user. Sebuah perusahaan konvensional harus mendapatkan untung agar bisa membayar gaji karyawan. Lalu apa yang dilakukan perusahaan bila mendapatkan kerugian terus-menerus sedangkan mereka harus bayar gaji karyawan rutin dalam jumlah yang besar? Tentu pilihannya hanya dua, bertahan dengan hutang untuk bayar gaji atau memberhentikan karyawan. Hal yang sama juga terjadi pada startup. Bedanya, sebuah startup lebih mementingkan pertumbuhan user bukan cash flow. Mereka lebih memilih untuk terus bakar duit demi mendapatkan pertumbuhan user dengan berbagai cara, mulai dari diskon harga dari setiap pembelian, gratis ongkir, voucher promo, cashback, hingga pemberian koin di tiap transaksi yang bisa ditukarkan kembali dalam bentuk pembelian merchant yang tujuannya satu, yakni
menjadi leader di sektornya. Pertanyaannya, bila sebuah startup terus merugi, lalu dari mana uang yang mereka dapatkan agar bisa digunakan untuk bakar duit? Jawabannya dari penggalangan dana. Mungkin Anda pernah mendengar tentang sebuah startup yang tengah mengadakan penggalangan dana seri A, B, C, D, dan seterusnya. Itu adalah salah satu cara sebuah startup untuk mendapatkan pendanaan baru agar program bakar duit mereka terus bernapas. Tentunya dana yang diinvestasikan ini ditukar dalam bentuk saham startup tersebut. Kembali ke pembahasan awal tentang PHK massal. Setelah berbagai pendanaan yang telah dilakukan, tentu ada masa di mana sebuah startup kesulitan untuk mendapatkan pendanaan baru. Hal ini bisa terjadi ketika startup tersebut dirasa kurang menggiurkan di mata venture capital atau investor, atau justru karena kebijakan startup tersebut untuk tidak melakukan penggalangan dana lagi karena masih memiliki dana segar dan berharap bisa mendapatkan laba dalam waktu tertentu. Ketika keputusan seperti ini dibuat, tentu langkah pertama yang harus mereka lakukan adalah menjaga cash flow agar tidak minus lebih banyak lagi. Salah satu cara yang paling banyak dilakukan dengan merampingkan jumlah karyawan yang memang kurang diperlukan agar pengeluaran dari sektor gaji bisa berkurang. Bukalapak cetak untung pertama kali. Setelah melakukan IPO pada 6 Agustus 2021 yang lalu, maka salah satu syarat sebuah perusahaan terbuka adalah dengan membuka laporan keuangan secara transparan. Dari situ semua orang bisa melihat bagaimana kondisi keuangan sebuah perusahaan, termasuk PT Bukalapak.com. Sebelumnya di tahun 2019 yang lalu, Bukalapak telah melakukan PHK terhadap sejumlah karyawan di beberapa divisi seperti divisi marketing dan paling besar divisi engineering. Kabarnya Bukalapak melakukan PHK ratusan orang, dikutip dari cnnindonesia.com. Langkah ini mungkin sebagai bentuk persiapan mereka dalam mencapai tujuan mengurangi kerugian dan mendapatkan keuntungan di tahun-tahun mendatang. Setelah bertahun-tahun rugi, akhirnya pada semester pertama tahun 2022 ini, Bukalapak mencatatkan laba untuk pertama kalinya. Jumlahnya pun tidak tanggung-tanggung, yakni sebesar 8,59 triliun rupiah. Saya sebagai masyarakat umum pun ikut senang. Dalam hati saya, akhirnya ada startup lokal kita yang bisa dapat untung juga. Terinspirasi dari kesuksesan Bukalapak. Keberhasilan Bukalapak meraih untung mungkin menjadikan inspirasi bagi startup-startup lainnya agar bisa melakukan hal yang sama. Memang peningkatan jumlah user belum tentu baik bila cash flow-nya seret bahkan minus. Apalah arti sebuah data pengguna bila tidak menguntungkan? Apalah arti besar-besaran nama kalau ujung-ujungnya bangkrut, sedangkan ada pesaing lain di sebelah yang sukses menikmati keuntungan. Ini bisa menjadi pelajaran untuk kita dalam membangun bisnis. Tidak perlu sanjungan. Wah, kamu sukses ya. Bila itu membuat kamu tinggi hati. Tidak perlu penghargaan bila itu membuat kamu terlena sehingga pesaingmu nantinya akan lebih unggul. Tidak perlu terlihat cepat besar bila itu kamu dapatkan hanya dari modal berhutang, tapi kamu sendiri kesusahan bayar cicilannya. Intinya kamu harus tetap stay calm, menikmati prosesmu sendiri tanpa iri dengan pesaing atau teman-teman yang sudah di atas. Startup-startup tadi menjadi contoh bila tidak selamanya nama besar itu menguntungkan. Segala bentuk kesuksesan yang diraih para miliarder dunia didapatkan secara perlahan dan bertahap. Tidak ada yang namanya sukses instan dan cepat. Menurut kamu gimana tentang badai PHK massal ini? Tulis opinimu di kolom komentar ya.